Iya. Betul. Ya udah kita mulai Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai ayat 14 ya. Ya selesai 14 kan? Berarti kita sekarang masuk ayat ke-15 Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ia telah mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Hingga jika ia sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, ia pun berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, berilah aku kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan baik yang mereka lakukan. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan mereka akan bergabung menjadi penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji benar yang telah mereka Waalaikumsalam, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah itu Bapak-bapak ayat ke-15 sampai 16. Kita bahas Bapak. Di sini Allah katakan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Telah kami wasiatkan, telah kami beri wasiat. Maksud beri wasiat di sini, namanya wasiat apa nih Bapak? Wasiat apa sih? Pesan penting kan?
Jadi bukan pesan biasa. Wasiat itu biasanya contohnya kalau orang mau meninggal, orang mau pergi jauh, seakan-akan mau tidak kembali lagi. Biasanya kan ngasih wasiat kan? Nah, artinya wasiat ini pesan yang bukan pesan biasa. Pesan yang sangat penting. Nah, Allah memberikan wasiat kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya, kata Imam Al-Mahalli, amarnahu an yuhsina ilaihima. Kami perintahkan ia, seorang insan, seorang manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu, bapak, ya. Ibu dan ayah. Berbuat baik kepada keduanya, ibu dan ayah. Apa alasannya? Di sini Allah sebutkan, apa alasannya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sebutkan di sini ibu. Yang didahulukan ibu, bapak. Sini Allah katakan hamalathu ummuhu kurha. Ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah. Jadi ketika hamil, ini kan susah payah bapak ya. Kita nggak bisa bayangkan. Misalkan gini, kita aja misalkan ditaruh di perut kita beban 1 kilo, diikat ke perut. Kita jalan. Kalau 1 hari masih mampu kan? Tapi 2 hari, rasanya seperti apa? Terus berat 3 hari, rasanya udah jenuh kan? Nah itulah orang hamil. Makanya wanita hamil tuh kadang bapak, kalau sudah jenuh, kadang apa ya, udah bete itu kadang gimana ya istilahnya, kalau udah nggak mood itu kadang apa ya, perilakunya sama suami kadang nggak baik, istilahnya gimana ya, kadang terlontar kata-kata kasar. Ya kita harus maklumi karena kondisinya, kejiwaannya berubah setelah ada anak nih, berubah. Ya orang seperti kita aja, kita kalau lagi capek kadang diajak bercanda gimana? Kadang marah-marah kan, saya lagi capek ya kan? Nah begitu pula wanita hamil. Dia harus membawa beban berat di perutnya 1 kilo, 2 kilo setiap hari. Nah ini kan berat kan? Maka kalau misalkan ada misalkan seorang wanita hamil, maka suaminya harus maklumi keadaannya karena berat bapak ya. Di sini Allah sebutkan alasan kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, ya. Alasan pertama Allah sebutkan karena ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan susah payah. Mengandung dan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Betul tidak? Ala masyaqqah, dalam keadaan berat. Kenapa? Ketika melahirkan itu kan antara hidup dan mati bapak. Jadi jangan kita bayangkan melahirkan anak tuh mudah, enggak. Kadang ada yang Allah berikan kemudahan dan ada yang mengalami sampai berjam-jam lamanya. Kadang ada sampai 1 hari baru lahir, sampai ada yang 2 hari. Jadi istilahnya penunggu pembukaannya itu yang lama itu. Dan itu nggak mudah bapak ya, berat kadang ketika itu bisa jadi kadang terlontar dari mulut seorang wanita, seorang istri misalkan, tolong minta maaf kepada ini, karena saking sakitnya perut, seakan-akan kita tuh mungkin kenapa saya susah melahirkan, bisa jadi saya punya dosa atau suami saya punya dosa, minta maaf kepada ini, minta maaf. Nah itu bapak ya, itu berat bapak ya. Nah itu lihat jasa seorang ibu mengandung seorang anak dalam keadaan susah payah dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Nah ini kesulitan kedua. Yang ketiga Allah katakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya sampai menyapinya sebanyak 30 bulan. Mengandungnya sampai menyapinya, sampai tidak menyusuinya itu selama 30 bulan. Artinya Bapak, setelah mengandung udah berat, melahirkan berat, nanti setelah melahirkan juga nggak istirahat. Iya nggak? Sampai harus nyusui. Kalau ASINya lancar enak, tapi kalau ASINya tidak lancar, nah itu anak nangis terus, Bapak. Itu pernah kejadian saya alami sendiri ya. Istri saya waktu lahir anak pertama 1 kali 24 jam nggak tidur sama sekali. Pertama kali anak pertama ini luar biasa. Waktu mau melahirkannya pun hampir 1 hari. Setelah lahir nggak bisa istirahat, melek, benar-benar melek, sampai kan udah ya kayak gelap aja, orang nggak istirahat seharian gimana rasanya. Nah itu Bapak ya. Maka kalau kita baca ayat gini, ya mudah-mudahan hati kita melunak sama pertama istri kita, yang pertama ibu kita ya, lalu berikutnya sama istri kita. Artinya menghargai kesulitan yang mereka
hadapi demi melahirkan kita atau melahirkan anak kita. Makanya Allah di sini mulainya dengan apa? Ibu. Dan memang hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Makanya disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari diriku? Aku ingin berbuat baik nih, berlaku baik. Kira-kira siapa orang yang paling pantas mendapatkan perlakuan baik dari diriku? Jawaban Rasulullah apa? Ummuk, ibumu. Inilah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari diri kita. Lalu orang ini bertanya, "Tsumma man?" Lalu setelah ibu siapa? Ummuk, ibumu. Udah 2 kali nih. Lalu orang ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Lalu siapa lagi wa Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ummuk, ibumu." Lalu orang ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? "Tsumma abuk." Barulah setelah itu ayahmu. Lihat loh, ibu baru ayah. Ini menunjukkan kedudukan ibu sangat mulia dalam Islam ya. Maka hendaknya kita menghormati jasa ibu kita, Bapak ya. Nah itu perintah dari Allah. Allah memerintahkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, dan mengandung sampai menyapnya selama 30 bulan minar radha ya. Jadi disusui dari sejak lahir, disusui sampai 30 bulan. Maksudnya apa di sini? Sittatu ashhurin aqallu muddatil hamal wal baqi aktsaru muddatir radha. Wa qila in hamalat bihi sittatan aw tis'atan arda'athul baqi. Tadi kan Allah sebutkan mengandung dan sampai menyapihnya selama berapa? 30 bulan, ya kan? Mengandung, hamil, sampai menyapih, disusui lalu dilepas, ini 30 bulan. Kata Imam Al-Mahalli di sini, Bapak. Jadi kata Imam Al-Mahalli di sini, sittatu ashhur aqallu muddatil haml. 6 bulan adalah masa hamil yang paling sedikit. Wal baqi, sisanya ini masa menyusui yang paling banyak. Artinya Bapak-bapak, ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Artinya kita seorang wanita tidak bisa hamil, melahirkan di usia kandungan kurang dari 6 bulan. Yang paling minimal 6 bulan. Karena tadi Allah katakan mengandung sampai menyapihnya berapa? 30 bulan, ya kan? Ya tidak? Menyapih 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 kan? 30 kurang 24 berapa? 6. Berarti batas minimal ini seorang itu melahirkan itu 6 bulan. Nggak bisa kurang dari itu. Maka Bapak, kalau misalkan kasusnya nih, seorang pria menikahi seorang wanita. Setelah nikah, ternyata 7 bulan berikutnya lahir anak. Kira-kira anaknya anak siapa nih? Ya anak dia, ya kan? Ya karena batas ininya kan 6 bulan kan. Tapi kalau dia menikah dengan seorang wanita, 5 bulan berikutnya udah lahir anak. Anak siapa ini? Anak orang lain, bukan anak si laki-laki, Bapak ya. Jelas ya? Itu batas minimal kehamilan ya. Jadi nggak bisa kurang dari itu. Nah, lalu kata Imam Al-Mahalli di sini tadi kembali lagi, batasan hamil yang paling sedikit 6 bulan, sisanya itu batasan maksimal menyusui. Jadi 30 kurang 6 berapa? 24. Berarti 24 bulan itu adalah batas maksimal seorang menyusui. Artinya setelah 24 bulan udah tidak lagi menyusui. Tapi ini ada beda pendapat, Bapak ya. Pendapat yang kuat sebenarnya nggak ada batasan, itu bukan pembatasan, tapi keumuman. Keumumannya memang 24 bulan atau 2 tahun.
Lalu wakil, dan ada yang mengatakan, nah berarti kan ada pendapat nih kan, ada perbedaan pendapat kan, in hamalat bihi sittatan aw tis'atan arda'athul baqi. Kalau seorang wanita mengandung selama 6 bulan atau 9 bulan, berarti sisanya untuk menyusui. Jadi misalkan kalau dia tadi kan misalkan hamilnya selama 6 bulan, berarti menyusuinya 24 bulan kan? Tapi kalau hamilnya 9 bulan, berarti menyusuinya berapa? 21 bulan, ya kan? Berarti 2 tahun kurang 3 bulan. Ya, Bapak ya. Nah, ini pembahasan ini nanti menyinggung masalah fikih nih. Karena bisa jadi nanti kan ada permasalahan. Ya tadi, misalkan seorang suami menikah seorang wanita lalu dapati, loh, saya udah nikah, ternyata 5 bulan berikutnya udah melahirkan. Nah, berarti anak itu bukan anak dia. Jelas Bapak ya. Nanti ini sebenarnya akan dibahas masalah dalam fikih nih ya. Lalu berikutnya, hatta, jadi Allah katakan, Allah menyebutkan jasa seorang ibu. Pertama, ibu telah mengandung seorang manusia, seorang anak selama dengan susah payah, lalu melahirkannya dengan susah payah, lalu mengandungnya sampai menyapinya selama 30 bulan, maaf. Hatta idza balagha asyuddahu, hingga ketika dia sudah dewasa, mencapai puncak dewasaan, wa huwa kamalu quwwati wa aqlihi wa ra'yihi, yaitu puncak kesempurnaan kekuatan dia, akal dia, pikiran dia. Aqallu 33 sana aw 30, yang paling sedikit puncak kedewasaan seorang yaitu 33 atau 30 tahun, tapi puncaknya 40 tahun. Karena ketika 40 tahun itu puncak kematangan dari sisi kekuatan badan, lalu akal dan pikiran. Jadi di usia 40 tahun ini puncak usia kedewasaan Bapak ya. Pemuda, usia pemuda, puncak usia pemuda 40. Kalau udah 40 sudah disebut bukan lagi pemuda, tapi apa? Orang tua. Orang tua, bukan lagi muda Bapak. Jadi puncaknya itu 40. Kalau bisa diumpamakan oleh sebagian ulama seperti kita naik piramida atau bukan piramida, gunung. Gunung kan gini kan? Terus naik kan? Nah, puncaknya itu usia 40. Nah, kalau sudah di atas, apakah terus di atas? Turun lagi kan? Nah, itu turun lagi sampai menuju kematian. Jadi puncak usia pemuda itu 40. Itu istilahnya usia seorang ketika itu lagi istilahnya benar-benar matang pikirannya atau kepribadiannya, kekuatan fisiknya. Nanti kalau sudah gitu udah mulai nurun sampai meninggal dunia. Jelas Bapak ya? Itu usia 40 tahun. Makanya itulah hikmahnya, rahasianya kenapa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia berapa? 40. Ya, bukan di usia 23, usia 20. Kenapa? Karena usia 20-23 kan masih main-main kan? Masih belum memikir, artinya apa? Kurang matang dalam memutuskan suatu misalkan perkara, atau kurang bijaksana dalam memutuskan perkara. Tapi kalau 40 biasanya orang itu lebih bijak. Iya tidak? Betul tidak Bapak? Ya, walaupun ada juga orang udah lewat 40 masih seperti anak-anak. Ada kan? Nah, itu Bapak ya. Nah, kita lanjut. Jadi hingga ketika ia sudah mencapai usia dewasa, yaitu puncak kesempurnaan kekuatannya, akalnya dan pikirannya, wa balagha arba'ina sanah, dan ia mencapai usia 40 tahun. Nah, itu aitamamuha wa huwa aktsarul asyud, yaitu kesempurnaan usia dewasa 40 tahun. Dan itu adalah aktsarul asyud, artinya kedewasaan yang paling puncak ya, sama aja puncak kedewasaan ya. Nah, ketika dia sudah mencapai usia dewasa, mencapai 40 tahun, dia pun berdoa. Manusia ini berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Apa maksudnya nikmat sini?
Di sini Imam Al-Mahalli memberikan tauhid, nikmat tauhid. Allahu a'lam, nah lafalnya umum ya, tidak bisa dibatasi dengan tauhid. Jadi antaranya tauhid. Karena nikmat Allah kan banyak Bapak ya, tapi yang paling besar apa? Tauhid. Jadi orang ini setelah mencapai usia dewasa 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah ini Masya Allah Bapak, ini doa yang sangat agung ya. Maka dianjurkan bagi orang yang sudah berusia 40 tahun untuk membaca doa ini Bapak ya. Kata para ulama, kalau bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, dianjurkan baca doa ini. Doa memohon petunjuk pada Allah agar bisa apa tadi? Mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa mensyukuri. Terus kedua, supaya bisa beramal soleh. Nah itu Bapak-Bapak. Dan supaya tadi diperbaiki, diberikan kebaikan yang mengalir pada keturunan kita. Nah ini Bapak-Bapak, ini tentang doa tersebut. Jadi di sini ada penjelasan dari Imam Al-Mahalli di sini. Kata Imam Al-Mahalli, ayat tadi hingga ketika dia mencapai usia 40 tahun, lalu dia berdoa. Ini kata Imam Al-Mahalli, nazala fi Abi Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lamma balagu arba'ina sanatan. Balagu arba'ina sanatan ba'da sanatain min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam amana bihi. Thumma amana abawahu, thumma benuhu Abdurrahman wa benu Abdurrahman Abu Atiq. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia mencapai usia 40 tahun, yaitu setelah 2 tahun diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia beriman, lalu kedua orang tuanya beriman, lalu anaknya Abdurrahman beriman, lalu anak dari anaknya Abdurrahman, anaknya dia, cucunya juga beriman, Abu Atiq. Luar biasa dia tuh, dia, kedua orang tuanya, anaknya, cucunya. Ini kan luar biasa, satu paket, satu paket masuk Islam. Ini nikmat luar biasa. Di sini katanya Abu Bakar As-Siddiq berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan memang Abu Bakar As-Siddiq setelah itu melakukan berbagai amal soleh yang luar biasa. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Mahalli sini, fa'ataqatis atanil mu'minin yu'adzabuna fillah. Dia membebaskan 9 budak dari kaum muslimin, kaum mukminin yang disiksa karena keimanannya kepada Allah. Jadi Abu Bakar jasanya Bapak-bapak ini sangat besar. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Karena kalau dari kalangan remaja Ali bin Abi Thalib, kalau dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Dan dari kalangan pria dewasa Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika dia masuk Islam, dia benar-benar berkorban di jalan Allah. Dia punya harta digunakan apa? Di sini disebutkan oleh Mahalli, membebaskan, memerdekakan 9 budak. Dan untuk memerdekakan budak itu apa? Kan harus dan itu kadang majikannya nggak mau ngasih harga yang murah, banyak mahal. Tapi Abu Bakar Siddiq nggak mikir itu. Dia nyaksikan Bilal bin Rabah sedang disiksa di tengah padang pasir, ditumpuk dengan batu besar. Disuruh kafir, suruh murtad, tapi Bilal menyatakan ahad. Allah itu esa, begitu terus. Abu Bakar menyaksikan itu, dia nggak tega. Akhirnya dia langsung datang Umayyah bin Khalaf, minta dia dibebaskan. Akhirnya bebaskan 9 orang. Bayangkan, 1 orang saja dimerdekakan, pahalanya besar kan? Apalagi ini 9 orang Bapak ya. Luar biasa. Ini jasa Abu Bakar As-Siddiq. Maka sangat kejamlah orang yang
menyatakan Abu Bakar Siddiq orang kafir, termasuk berhala Quraisy, seperti yang dilakukan orang Syiah. Mereka punya doa khusus, doa'u ala sanamain, mereka doa untuk dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka punya doa laknat khusus untuk dua orang ini. Ada seorang ustadz dari Malaysia jalan-jalan ke Oman, Bapak. Jadi Oman di sini sebenarnya negaranya negara Khawarij ya. Kenapa namanya? Ibadiyah. Nah, tapi ada Syiah juga. Nah, ketika beliau berkunjung ke suatu masjid Syiah, dilihat di situ ada kalau kita tuh kayak mushaf Al-Qur'an, atau biasanya kalau di sini apa? Ratib apa istilahnya, di biasanya buku-buku kecil tuh. Di masjid-masjid itu di rak-rak biasanya. Kalau di Indonesia kan istilahnya apa? Ratiban atau apa namanya? Tahu apa ratiban? Di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, kayak salawat model gitulah. Nah, nggak ada di sini kan? Alhamdulillah. Hah? Iya, sini. Nah, ustadz ini dia ketika masuk ke masjid Syiah, kebetulan ketika itu sepi. Dia masuk, dia bersama temannya, dia lihat ada kayak semacam itu buku kayak gitu, dia baca. Oh, ternyata di situ doa-doa yang dibaca entah ketika sholat atau setelah sholat. Di antara doanya itu doa untuk dua orang, bukan doa kebaikan, doa apa? Keburukan untuk dua orang Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Ya, itu didoakan oleh mereka. Ada doanya dan dibaca terus minimal 5 kali sehari. Doanya untuk dua berhala Quraisy, doa ulis sanamain al Quraisy. Nah, itu Bapak ya. Ini mereka. Jadi mereka itu memusuhi Abu Bakar dan Umar, bahkan memusuhi hampir semua sahabat Nabi. Nah, pertanyaan Bapak, kalau ada orang model gini, apakah bisa kita harapkan membela kaum muslimin Palestina dari Yahudi? Apakah Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar? Kira-kira coba kita pikirkan, Bapak. Kalau kita memikirkan, gimana Allah mau menolong suatu kaum yang mencela Abu Bakar dan Umar, menganggap Abu Bakar Umar kafir, menganggap Utsman kafir, menganggap Aisyah pezina, menganggap Hafsah pezina? Kira-kira mungkin Allah menolong lewat orang-orang seperti itu? Kalau Bapak lihat kan sekarang begitu kan, di dunia politik kan, orang-orang Syiah kan mereka seolah-olah mengangkat syiar membebaskan Palestina dari Yahudi, ya kan? Mereka slogannya anti Amerika, anti Israel katanya. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa kok mereka sepertinya baik sekali menolong kaum muslimin di Palestina? Kira-kira kenapa? Kalau kita pakai perasaan aja, oh iya mereka tuh baik. Mereka lebih baik daripada orang-orang Wahabi tuh, yang cuma diam saja menyaksikan saudaranya kaum muslimin di Palestina dibantai. Kok mereka lihat tuh, wow, ngirim senjata, ngirim apa? Ya tidak apa-apa. Betul, mereka baik. Yang ngirim senjata aja, Ustaz. Nah, itulah. Nah, itu yang jadi masalah. Yang ngirim senjata, yang perang tuh orang yang mati. Aywa, betul, sahih. Itu kalau kita mau cerdas, Bapak, apakah mungkin orang nih akan menolong seseorang nih, akan menolong orang yang dia kafirkan? Orang-orang Syiah itu menganggap kita kafir. Kafir. Kita bukan muslim bagi mereka. Apakah mereka akan menolong orang yang mereka kafirkan? Kalaupun menolong, pasti ada udang di balik kerupuk, ya nggak? Ya nggak mungkin tulus begitu. Pasti ada maksudnya. Dan kita lihat ketika mereka menyokong senjata kepada faksi-faksi bersenjata di Palestina, ini kelompok ini. Ya, yang perangnya siapa kira-kira? Apakah mereka? Atau kaum muslimin Palestina? Yang dibantai Yahudinya mana? Mereka? Oh, enggak, orang Ahlus Sunnah yang di Palestina, kaum muslimin di Palestina. Mereka masuk senjata, ayo perang. Jadi yang dihabisnya bukan mereka, tapi ini nih yang dikirim senjata. Maka kita harus cerdas menghadapi gini. Artinya bahwa kita nggak usah terpengaruh dengan slogan-slogan politik atau berita-berita politik. Oh, mereka sangat menentang Yahudi Israel, mereka sangat menentang Amerika. Ini politik itu penuh dengan tipu daya. Kita nggak, kalau Ahlus Sunnah nggak tertipu dengan politik ya. Kita udah tahu hakikat mereka seperti apa. Seperti apa pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin. Dan sejak zaman dulu, sekarang udah Allah bongkar. Maka ketika sekarang mereka tiba-tiba mengangkat syiar membela kaum muslimin Palestina, kalau kita sudah belajar akidah, belajar sejarah, nggak akan tertipu. Yang tertipu tuh orang yang nggak pernah belajar akidah dan tidak pernah belajar sejarah. Jadi ketika menyaksikan mereka,
Mereka ini satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani menentang Israel, berani menentang Amerika. Negara Arab lainnya mana, lihat tuh. Malah ibaratnya apa? Dikempit oleh Amerika. Mana nih? Ya Bapak, dari dulu mereka pun sesumbar, kami akan menyerang Israel, kami akan menyerang Israel. Apa sekarang? Nyerang mereka? Ada. Maka Bapak jangan tertipu dengan berita-berita politik ya. Kita harus lebih waspada, lebih bijak Bapak ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi ayat tadi berbicara, katanya, kata Imam Al-Mahalli, turun terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia beriman, lalu disusul oleh kedua orang tuanya, anaknya dan cucunya. Abu Bakar pun berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk supaya bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, Bapak, dan agar dia terus bisa melakukan amal soleh yang Allah ridhai. Lalu disebutkan, aku bertobat kepadamu, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Lalu berikutnya, Allah katakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima perbuatan baik yang telah mereka lakukan, wa natajawazu an sayyi'atim fi ashabil jannah, dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka akan menjadi penghuni surga. Di sini Allah katakan ulaika, mereka itu, maksudnya di sini kata Imam Al-Mahalli, qailu hadzal qaul Abu Bakar wa ghairuh, yaitu orang-orang yang mengucapkan doa tadi. Siapa tadi? Abu Bakar atau selainnya ya. Jadi walaupun anggap ini ayat ini turun pada Abu Bakar, tapi hukumnya bukan cuma berlaku pada Abu Bakar. Jelas Bapak? Makanya ada kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang bisa dijadikan pelajaran dalam suatu ayat, yaitu keumuman kalimat, bukan sebab turunnya ayat. Bisa jadi ayat ini turun misalkan sebabnya karena seseorang sahabat, misalkan ini Abu Bakar, tapi hukumnya bukan berlaku pada Abu Bakar saja, tapi berlaku pada semua umat yang kasusnya mirip dengan Abu Bakar. Jelas Bapak ya? Nah, itu maksudnya. Jadi mereka itu yang mengucapkan doa tadi, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik mereka, perbuatan baik yang mereka lakukan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi penghuni surga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu sebagai janji benar yang telah pernah itu adalah janji benar yang pernah dijanjikan kepada mereka. Ya, janji apa itu? Fi qauli ta'ala, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannat. Allah telah berjanji kepada kaum mukminin dan kaum mukminat bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Nah, jelas Bapak? Nah, itu dua ayat ke-15 dan ayat ke-16. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya, pertama, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Allah katakan, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami berikan wasiat kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua. Allah di sini Bapak menggunakan kata ihsanan, nakiroh. Kalau kita belajar bahasa Arab, nakiroh itu artinya umum. Allah sudah menyuruh seorang manusia untuk berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Umum, apa saja. Kepada siapa? Kedua orang tua. Jadi apa saja berbuat baik kepada orang tua? Ya, misalkan berkata lembut kepada orang tua, atau ngasih jajan gorengan kepada orang tua. Misalkan orang tua suka gorengan, belikan gorengan. Atau orang tua misalkan suka sate, belikan sate. Ini berbuat baik nggak? Berbuat baik apa? Jadi berbuat baik ini umum. Jadi bisa berupa harta, bisa berupa ucapan, perbuatan, dan semacamnya. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik ya. Dan ini wajib ya, tapi tentu saja semampunya ya. Jadi jangan sampai kita, saya ingin berbuat baik kepada orang tua, udah saya hutang sana hutang sini, terus jangan juga ya. Ya memang
Berbuat baik kepada orang tua wajib, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai seorang berhutang sana kemari demi itu, Bapak ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, keutamaan ibu. Sebab Allah menyebutkan bahwa ibu telah mengandung seorang insan dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, lalu dia mengurusnya sampai menyapihnya dengan susah payah selama berapa? 30 bulan. Lalu faedah berikutnya, batas minimal kehamilan yaitu 6 bulan. Artinya kalau misalkan bayi lahir di bawah 6 bulan setelah menikah, berarti itu bukan bayi resmi, itu bayi dari hasil itu, Bapak ya, hasil hubungan luar pernikahan. Lalu faedah berikutnya, yang bisa kita petik dari ayat ini, anjuran bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun untuk berdoa dengan doa tadi. Ya Bapak ya, dihafalkan bagi yang merasa sudah 40 tahun. Ustaz, saya sudah lewat 40 tahun, nggak apa-apa, doa aja ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati sampai akhir. Bapak dibaca jadi ulang-ulang, insyaallah hafal ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya, anjuran bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun untuk memperbarui taubat. Imam Ibnu Katsir menyebutkan faedah dari ayat ini, dianjurkan bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun untuk memperbarui taubat, an yujaddidat taubah wal inabah ilallah. Hendaknya dia memperbarui taubat dan kembali kepada Allah. Loh, kenapa harus 40 tahun? Kira-kira kenapa? Kenapa enggak di usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Kira-kira kenapa Bapak? Kenapa Aldi? Berapa usia Aldi? Kenapa bukan usia Aldi yang diperintahkan? Hah? Tenaga mulai lemah, mata mulai luntur. Betul Pak. Ya, artinya itu diantara hikmahnya ya. Karena usia 40 ini puncak usia pemuda. Maka segeralah bertobat. Karena Bapak-Bapak ada penjelasan dari para ulama, siapa yang punya kebiasaan buruk, maka hendaknya dihilangkan sebelum usia 40 tahun. Karena kalau setelah usia 40 tahun tidak segera dihilangkan, nanti akan permanen sampai maka Bapak nggak heran orang ini udah tua kok masih doyan judi ya. Kira-kira kenapa sebabnya? Apakah mungkin dia di usia tua mendadak tadinya soleh terus di usia 40 lewat langsung main judi? Kira-kira kenapa dia? Karena dari mudanya kan, dari muda sampai 40 dia nggak segera bertobat, akhirnya permanen jadi kebiasaan yang berdarah daging ke dalam hatinya, sehingga dia sulit untuk. Makanya bagi yang sebelum mencapai usia 40 segera tobat. Loh Ustaz, saya udah lewat 40 nih Ustaz, udah 50, 60 gimana? Ya nggak apa-apa, tetap tinggalkan ya, nggak ada istilah terlambat. Cuma artinya kalau yang belum sempat menghadapi 40, kalau bisa segera, udah habis ya, segera untuk bertobat ya. Mungkin itu Bapak ya. Insyaallah sisanya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.